Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tini Andriani dari SMP Negeri 2 Kedungadem, CGP Angkatan 10, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kali ini saya akan membawakan aksi nyata diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Kedungadem. Sebelum memulai, perkenalkan, fasilitator yang mendampingi saya adalah Bapak Yasid Bastomi dan pengajar praktik yang mendampingi saya Ibu Ari Fitrawati dan saya sendiri Tini Andriani sebagai CGP. Mari kita simak video aksi nyata diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Kedungadem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir pada kesempatan hari ini, yaitu diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Kedungadem. Berikut susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua adalah sambutan. Yang ketiga penyampaian materi. Kemudian yang keempat adalah refleksi. Yang kelima doa dan penutup. Baik, sebelum acara kegiatan ini kita mulai, kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak DRS Harwono selaku Kepala SMP Negeri 2 Kedungadem. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Qala rabbi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan karyawan SMP 2 Kedungadem. Demikian juga ini yang saya hormati khususnya Ibu Tini Andriani, CGP Angkatan 10. Syukur alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk ikut melaksanakan diseminasi budaya positif yang nanti disampaikan oleh Bu Tini. Salam tetap kita aturkan pada baginda Rasul yang beliaulah yang mengarahkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti acara diseminasi budaya positif dari Bu Tini mari kita ikuti dengan sesama, dan harapan saya apa yang nanti disampaikan oleh Bu Tini ini bisa diimbaskan ke anak didik kita. Sebelum apa yang nanti penyampaian materi dari Bu Tini, ini saya tadi membaca apa yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara. Ini tadi saya membacanya tulisannya gini: di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Kalau saya baca ini, berarti disiplin itu bisa timbul, bisa berasal dari diri kita sendiri untuk melatihnya. Bagaimana? Ya kita paksa dengan sekeras-kerasnya. Karena kalau itu tidak dipaksa, disiplin itu tidak akan bisa timbul. Kalau saya maknai apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu, seperti kita melaksanakan pekerjaan rutin setiap hari. Apa? Berangkat pagi di sekolah. Itu kalau kita tidak kita paksa, misalnya piket
1 minggu sekali. Kalau kita nggak kita paksa, ya ada aja kegiatan di rumah. Ya kadang-kala rasa malas itu mesti timbul. Maka sebaiknya ya kita paksa dengan sekeras-kerasnya. Ini yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Terus ini lanjutannya kalau saya baca lagi. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mewajibkan disiplin kita. Artinya kalau itu tidak bisa kita laksanakan, berarti harus ada penguasa lain. Ya bisa peraturan, bisa teguran. Makanya Bapak Ibu Guru, kalau suatu saat ada teguran, ada peraturan yang mengikat jenengan sedaya, kula suwun kanthi sanget kedah sadar. Masalah ini ku ngikat disiplin jenengan. Monggo Bapak Ibu disikapi nggih. Pados disiplin niki sing paling penting jenengan niku nggih diri jenengan piyambak jenengan disiplinkan. Terus badhe niku monggo jenengan ibasno ten ngene putra-putrine jenengan. Nek putra-putrine jenengan niku jenengan wanti-wanti le nek esuk ayo ta budal esuk mlebu esuk. Jenengan kedah nyukani contoh supados jenengan niku mungkin boten diwalik kalih putra-putrine jenengan. Lare-lare saniki niku pinter masalahe. Kadang-kala Bapak Ibu Guru mewajibkan le monggo to lebu kelas kok tasik ten jaba mawon. Kadang-kala Bapak Ibu Guru nggih mlebu kelas telat. Lah niki monggo latih diri jenengan piyambak sekeras-kerasna. Niku nek jenengan mungkin kados tulisane Ki Hajar Dewantara niku wonten. Dados kula suwun kanthi sanget Bapak Ibu, monggo latih disiplin jenengan sekeras-kerasnya, jenengan paksa. Sinten sing maksa diri jenengan piyambak. Kados nek jenengan tangi dalu ngoten salat dalu. Niku nek mboten jenengan paksa nggih mboten saged. Wong kula niku piyambak jam kula ten HP niku mun kula setting jam 3. Nek jam 3 niku alarm pun mundur. Tapi kadang-kala alarmnya kula pateni niku balik bona. Niku kadang-kala jam 4 kurang 20 niku kula nembe dregeng. Kira salat jam 4 kurang 20 wiritane nggih namung sekedhik. Mesine niku pun kula setting saderenge kan mesine kudu kula paksa. Nek mboten kula paksa nggih ngoten niku jadine. Terus Bapak Ibu, tolong jenengan sakniki paksalah diri jenengan piyambak supados niku jenengan saged memanfaatkan, saged memaknai sing disiplin niku. Nek mboten saged nggih kedah wonten penguasa lain. Penguasa niku sinten nggih saged atasane jenengan nggih saged aturan. Terus Bapak Ibu mbok nawi nek enten teguran saking atasan utawa penguasa lain nggih kula suwun niku sadar berarti disipline jenengan niku tasih dereng maksimal. Terus niki mungkin kula suwun kanthi sanget jenengan ikuti napa sing disampaikan oleh Bu Tini masalah diseminasi budaya positif. Budaya positif temriku mungkin kuatah, monggo mungkin jenengan imbaskan ten lare-lare supados hasil sing diharapkan niku saged tercapai. Nah, hasilnya niku nek saged nggih saged maksimal supados lare-lare niku menikmati lan lare-lare niku nggih saged gampang diharapno. Masalahe kanthi teknologi sing sakniki wonten niku rata-rata ngubah disipline lare. Nggih kula suwun monggo mungkin jenengan cermati terus bagaimana penerapan disiplin ten lare niku sing saged diterima lan diterna lare. Teknologi sing sakniki wonten niku sangat mempengaruhi karakter lare.
Makanya kudu pinter-pinter guru. Iya carane lare-lare niku saged cerna nopo sing jenengan sampaiaken, nopo sing jenengan perbuat saged dicontoh lare. Niku nggih Bapak Ibu, niki pesan singkat saking kula, napa sing disampaikan Ki Hajar Dewantara wau, monggo jenengan cermati sae-saenipun nek saged paksalah diri jenengan supados jenengan itu bisa mewajibkan awak jenengan untuk melakukan kegiatan yang positif. Terus niku nek boten jenengan paksa nggih boten saged, Pak. Terus kula suwun kanthi sanget mbok menawi sing riyen-riyen perbuatane jenengan sing kira-kira niku boten mengarahkan disiplin, monggo mulai sakniki paksalah diri jenengan, insyaallah niku jenengan saged melatih disiplin tenjene awake jenengan. Terus disiplin niki sangat penting, Pak. Sebab disiplin niku sebagai tolak ukur kerja jenengan saged melaksanakan kegiatan sebaik-baiknya. Kalau kita namung semanten Bapak Ibu sing saged kula sampaikan, mungkin saterusé monggo jenengan ikuti kegiatan sing disampaikan saking Bu Tini mengenai diseminasi budaya positif. Saking kula akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Kemudian acara berikutnya yang ketiga yaitu penyampaian materi oleh Ibu Tini Andriani, saya sendiri. Baik Bapak Ibu, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabarnya? Terima kasih, semangatnya luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum materi dimulai, perkenankan saya untuk memberikan satu pantun ya. Berburu dara di Kedung Kenjeran. Guru SMP Negeri 2 memang keren. Terima kasih untuk semangatnya Bapak Ibu di siang ini. Mari kita mulai. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang diseminasi tentang budaya positif. Yang pertama yang akan kita bahas hari ini tentang nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Berikutnya adalah restitusi, 5 posisi kontrol. Kemudian yang terakhir ada restitusi, segitiga restitusi. Baik, di sini ada pertanyaan pemantik. Panjenengan nanti bisa menuliskan di Google Doc, di dokumen. Bisa saya kirim di grup, monggo. Yang pertama, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Monggo di grup, jenengan bisa langsung. Iya, Bu Rahma, silakan dikirim. Bapak Ibu langsung bisa nuliskan di situ, bisa ditulis namanya dulu, setuju atau tidak gitu ya. Kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak.
Baik, ini dari Bu Vero sudah OTW mulai. Bu Rahma, Bu Rahma setuju. Bu Vero, Pak Koli setuju sekali. Bu Parni setuju. Kemudian ada sepakat Bu Vero. Oke, baik. Baik, untuk pertanyaan kedua, pemantik kedua. Berikutnya adalah kita lanjutkan tentang materi kita. Tadi jawaban Bapak Ibu beragam. Saya ingin dua orang yang maju ke depan. Boleh Pak Pur sama Mas Ayo. Nanti kita akan coba tentang paradigma baru, Bapak Ibu. Kita perhatikan misalkan di sini ada Pak Pur yang sesuatu yang ada di dalam tangannya, genggamannya, boleh menggenggam. Seolah-olah ini ada hal yang ini ya, bayangkan yang di dalam ini ada sesuatu yang sangat berharga sekali. Jadi sangat berharga sekali, sama juga dengan di Pak Ayo, itu juga sangat berharga sekali. Nah, sekarang bagaimana caranya Pak Pur dan Pak Ayo ini supaya tangan itu bisa merayu, atau dengan kata-kata apa bisa ada salah satu yang membuka atau tidak ya. Monggo dalam waktu 3 detik dengan berkomunikasi. Tangannya juga nanti kita kasih terus. Rahasia ini Pak. Ini boleh. Jadi saya khawatir nanti kalau saya buka ada yang meminta atau ada yang rahasia. Boleh. Baik. Oke, terima kasih. Monggo silahkan duduk kembali. Kasih tepuk tangan untuk beliau berdua. Begini Bapak Ibu, mengapa Pak Pur dan Pak Ayo tadi tidak mau membuka? Beliau berdua ini adalah saling mempertahankan gitu ya. Nah, disinilah kita akan belajar tentang bagaimana itu disiplin kita. Nah, siapa yang membuka genggaman tangan tersebut? Ya. Kira-kira siapa yang bisa membuka genggaman tangan? Apakah tadi Pak Pur diminta Pak Ayo tadi mau membukakan? Tidak kan? Pak Ayo diminta membuka sama Pak Pur pun tidak mau membukakan genggaman tangannya. Nah, di sini adalah bahwa apa yang kita lakukan ini yang bisa membuka adalah diri kita sendiri.
Ya, semisal apapun, contohnya tentang kedisiplinan kita, tentang kesadaran kita, itu yang membuka adalah diri kita sendiri. Kita itu tidak bisa diperintah oleh orang lain untuk melaksanakan sesuatu, tidak bisa diperintah orang lain. Hanya kesadaran kita yang bisa memerintah diri kita sendiri. Oleh karena apa sih tentang disiplin itu tadi? Nah, disiplin itu adalah orang yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi orang yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kita lanjutkan. Oh, maaf, tidak muncul. Iya. Jadi makna dari disiplin kita berarti kita yang mengontrol diri kita, bukan orang lain. Ya, jadi orang lain hanya memberi informasi kepada kita. Yang menentukan adalah diri kita sendiri. Apapun yang kita lakukan, jadi untuk lalu apa tujuannya? Jadi tujuan dari disiplin itu apa? Ya, tujuannya untuk membentuk karakter kita sendiri, ya, untuk membentuk karakter kita sendiri. Oke, baik, terima kasih. Nah, tujuannya disiplin ini adalah menanamkan motivasi. Jadi motivasi kita bisa menanamkan motivasi kepada anak-anak. Kemudian di sini kita belajar mulai tentang bagaimana ilmu tentang ilusi kontrol. Di sini yang menurut William Glasser, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini nanti tindakan yang dihasilkan setiap perilaku anak itu memiliki tujuan. Jadi setiap orang melakukan apapun itu ada tujuannya. Jadi ilusi yang kedua itu adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang kedua tadi ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Maksudnya di sini penguatan atau bujukan dari seseorang itu adalah bentuk-bentuk kontrol. Kemudian orang itu akan menolak, gitu ya, akan menolak. Dan kalau murid, bisa jadi murid ini menjadi tergantung pada sang gurunya. Jadi ada perintah dari gurunya, dia melakukan itu atas perintah dorongan dari bapak ibu gurunya, bukan atas dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ini merupakan kritik, rasa bersalah ini untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi ini termasuk ilusi yang gagal, gitu ya. Hanya ilusi saja. Kita nggak bisa sebenarnya, gitu ya, mengontrol murid begitu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk sesuatu. Jadi ini adalah semacam bahwa banyak orang dewasa itu percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab, harus membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu atas perintahnya, gitu ya. Kemudian berikutnya, ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau
hukuman. Nah, motivasi ini biasanya tidak berjangka lama, hanya sesaat karena mereka takut dengan hukuman. Contoh misalnya anak yang melakukan kesalahan itu dia takut kenyamanan, bukan karena dia sadar bahwa saya loh harus datang aktif, harus masuk tepat waktu. Itu belum ada kesadaran dari dirinya. Mereka hanya untuk menghindari ketidaknyamanan saja atau hukuman. Kadang-kadang mereka berpikir ben gak dihukum lah, aku tak manut begini gitu. Belum ada kesadaran ya. Kemudian ada motivasi berikutnya, motivasi perilaku manusia, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini ada pamrihnya. Kadang-kadang kalau kita gini, pernah nggak Bapak Ibu meminta anak itu, nanti ini coba deh, nanti saya kasih ini, saya kasih hadiah ini, ya tentunya itu pernah ya, saya juga pernah. Nah itu juga hanya sesaat ya, kesadarannya tidak ada dari dalam dirinya mereka. Jadi itu hanya termasuk motivasi dari eksternal ya, karena imbalan tadi ya, atau karena pujian dari orang lain gitu. Kemudian yang ketiga, adalah motivasi perilaku manusia yang menjadikan orang itu mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kira-kira Bapak Ibu dari ketiga nilai motivasi ini yang paling bagus untuk anak-anak yang mana ya? Iya, yang nomor 3. Kalau yang nomor 3 ini akan tumbuh dari dalam dirinya sendiri, bukan atas perintah atau bukan atas dia dapat imbalan. Ya. Nilai yang ketiga ini adalah timbul di dalam diri sendiri kita atau anak. Jadi ini termasuk nilai internal ya. Kemudian di sini ada stimulus respon, yaitu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu dengan realitas. Ini adalah teori kontrol dari Stephen R. Covey. Kemudian ada paradigma stimulus respon, yaitu teori kontrol. Stimulus respon maksudnya realita bahwa kita itu kebutuhan itu sama, tetapi di teori kontrol ini kebutuhan orang itu berbeda gitu ya. Kemudian di stimulus respon yang kedua itu semua orang melihat hal yang sama. Tapi di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tentunya gambaran kita itu berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan orang lain, tidak bisa memaksakan orang lain. Anda yang teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kita lanjutkan. Apa sih makna disiplin? Makna disiplin di sini yaitu cara seseorang yang bagaimana mengontrol dirinya sendiri ya, dengan perbuatan baik yang diyakini. Jadi pengertian disiplin di sini adalah bagaimana cara untuk mengontrol diri sendiri dan perbuatan baik yang diyakini. Jadi bagaimana orang disiplin itu? Jadi orang yang disiplin itu orang yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Seandainya orang yang tidak orang melakukan sesuatu itu atas inisiatifnya sendiri, bukan karena perintah orang lain gitu ya. Bukan karena hadiah begitu. Kita lanjut. Nah, makna disiplin di sini adalah belajar mengontrol diri, menggali potensi agar tercapai
tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan tadi, seperti nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian ini ada filosofi Ki Hajar Dewantara yang tadi sudah dibacakan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu set disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, merdeka maksudnya di sini adalah mardika itu jawarnya nora mung lepasing pamrih nanging uga kuat kuasa amandiri priyaga, yang artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap membuat perintah atau memerintah diri sendiri. Jadi intinya orang disiplin itu ya cakap memerintah diri kita sendiri. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini adalah 6 nilai kebajikan. Di antaranya yang pertama itu ada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila seperti yang sudah kita terapkan, ya. Kemudian yang kedua, di sini ada nilai kebajikan dari PAP yang ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati. Dan selanjutnya nomor 3, yang ketiga itu ada nilai kebajikan tentang dari 9 pilar karakter Indonesia, yaitu nilai kebajikannya kejujuran, kemandirian, tanggung jawab, diplomatis, hormat, santun, gotong royong, percaya diri, kreatif, dan yang terakhir itu kesatuan. Kemudian ada nomor 4, itu nilai kebajikan nomor 4 dari LEF ya, ini kemudian dapat dipercaya ya, di situ. Kemudian nomor 5 itu ada nilai kebajikan dari kita lanjut saja nomor 6. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian dari nilai-nilai kebajikan itu kita akan buat keyakinan kelas. Ya, kita akan buat keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa Bapak Ibu keyakinan kelas? Ya. Iya, betul, teman. Agar apa yang kita lakukan itu muncul dari dalam diri mereka, bukan paksaan, gitu, okay? Terus kemudian banyak kegiatan ya, apa saja yang bisa dilakukan agar kita bisa menentukan keyakinan kelas. Kegiatan apa saja contohnya yang kita lakukan sehari-hari itu? Bisa juga mulai pembentukan piket begitu, okay? Kemudian bisa juga apel setiap pagi begitu, ada juga kegiatan ekstra kurikuler, itu kita bisa membuat keyakinan kelas di situ. Kemudian di dalam forum kita juga bisa membuat keyakinan kelas kita, gitu ya. Kemudian apa sih keyakinan kelas itu? Yaitu biasanya yang kita jalankan itu apakah di sini sesuai dengan keyakinan kelas yang kita maksudkan di sini, yaitu yang nilai-nilai keselamatan yang kita ambil itu nilai-nilai keselamatan, kesehatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kemudian ada beberapa petunjuk tentang pembentukan
Jadi ada petunjuknya. Setiap warga sekolah atau anak-anak ketika kita di kelas, kita melakukan curah pendapat dulu, ya, kemudian mencatat masukan-masukan dari anak-anak. Kemudian bagaimana kita membuat keyakinan kelas itu dituliskan kalimatnya, kalau bisa kalimatnya dirubah yang negatif menjadi kalimat positif. Seperti contoh, jangan berlari itu kalimat negatif, bisa diganti kalimat positif dengan berjalanlah. Begitu ya. Kita lihat di sini ada contoh keyakinan kelas. Kemudian ini adalah keyakinan kelas yang pertama yang saya buat, yang yaitu di kelas-kelas. Yang pertama kita lakukan curah pendapat dulu dari anak-anak. Mereka menuliskan apa yang mereka inginkan. Saya mulai dari tugas murid itu apa, tugas guru itu apa, kemudian tugas murid bukan, kemudian tugas guru bukan. Jadi mereka menuliskan banyak sekali. Ada yang menuliskan tugas murid itu belajar, tugas murid itu tugas murid itu belajar, tugas murid itu menghormati guru. Nanti akan banyak sekali curah pendapatnya anak-anak. Kemudian tugas murid bukan, itu bukan tidur saja. Mereka juga akan menuliskan seperti yang mereka inginkan semuanya. Lalu dalam curah pendapat ini nanti akan kita simpulkan, ya. Mereka menempelnya, ya, mereka menempel semuanya. Nah, ini dari kelas 7B, ya. Kemudian ini 7B. Nah, kemudian mereka akan menyimpulkan dari curah pendapat teman-temannya tadi. Nanti akan menjadi keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas yang harus mereka yakini sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi, ya. Kita simpulkan sesuai nilai-nilai kebajikan yang sudah ada tadi. Kemudian di sini setelah ini, ya, saya membuatkan tabel dalam bentuk ini, yaitu tentang kegiatan mereka. Ini tabel tentang kegiatan mereka. Kemudian keyakinan kelas, ini saya minta anak-anak kemarin itu menuliskan keyakinan kelas itu. Ini dituliskan di Canva yang sudah mereka tuliskan bersama. Ini contohnya. Nah, ini dari kelas 8A ini, ya. Nah, dari keyakinan kelas itu nanti akan kita sepakati menjadi kesepakatan sekolah. Kesempatan sekolah. Jadi semuanya termasuk keyakinan Bapak Ibu guru. Curah dari pendapat Bapak Ibu guru kita jadikan satu, nanti menjadi peraturan sekolah. Akan terbentuk peraturan sekolah dan kita sepakati bersama, gitu, ya. Baik, ini kita lanjutkan lagi tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Oke, kalimat pemantik bisa langsung dijawab aja, ya. Yang pertama, memberikan penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Iya, dapat belajar motivasi anak. Ada yang menjawab tidak? Bisa jadi tidak, bisa jadi bisa, gitu, ya. Kemudian bagaimana cara memberi penghargaan? Ya, bisa memberikan hadiah atau pujian. Iya. Oke, nilai boleh. Oh, reward, oke, boleh. Oke. Nah, oke. Selanjutnya, nah, ini ada teori dari Alvikon. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar perilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu maksudnya adalah di sini ada teori bahwa yang pertama, penghargaan itu menghukum. Penghargaan menghukum, kemudian
kemudian ada penghargaan di situ mematikan kreativitas anak. Penghargaan bisa menurunkan kualitas kreativitas. Kemudian yang bawah berapa penghargaan ketepatan pekerjaan, ya, menurunkan ketepatan pekerjaan, mengurangi ketepatan pekerjaan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan itu akan berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ada sistemnya di sini. Kalau memberikan penghargaan memang boleh, tetapi harus sesuai dengan sesuai dengan keadaan pada saat mereka itu melakukan. Justru kalau kita kadang memberikan, nanti kamu saya suruh ini, nanti saya kasih hadiah ini, nah itu justru akan mematikan anak-anak, gitu ya. Jadi nilai yang timbul untuk mengerjakan, contoh saja ya, anak-anak nanti kamu mengerjakan, silahkan kerjakan ini di Canva, besok saya cek yang pertama kali yang mengumpulkan, nanti akan saya kasih hadiah uang, misalkan begitu. Nah itu juga akan ada yang mengumpulkan, tetapi nilai yang tumbuh di dalam anak itu atas perintah karena hadiah, bukan tumbuh di dalam dirinya mereka bahwa ini loh tugas saya adalah seorang murid, saya juga tugasnya belajar meskipun tidak harus dikasih hadiah begitu. Oke, itu kemudian lalu bagaimana caranya? Ini ada ciptakan kebahagiaan dulu. Tentang pemberian apresiasi itu yang perlu diingat adalah apresiasi bisa diberikan dengan cara yang santun, dengan cara memberi pengakuan secara khusus. Bisa dipanggil gini, ini kamu bagus tadi, gitu ya. Kemudian beri pengakuan secara pribadi juga boleh. Atau kalau bapak ibu guru mungkin tidak harus di depan banyak orang terus begitu. Nanti kenapa kadang akan menimbulkan seseorang itu memiliki pikiran yang berbeda, menimbulkan iri hati dan lain-lain begitu. Dan sebaiknya dipanggil secara khusus karena setiap orang itu memiliki kelemahan. Jadi ketika nanti ada orang lain yang itu melakukan apa, ketika terus gitu, ada kelemahannya, orang lain yang tidak berkenan akan memberikan hal yang kurang baik begitu ya. Nah, ini juga sama kepada murid. Jadi bukan murid itu bisa kita beri apresiasi satu-satu. Karena murid itu memiliki kemampuan yang berbeda. Nanti si A ini kamu pintar, ini gambarnya bagus, ini kamu tulisannya rapi begitu. Jadi semua anak kita beri apresiasi. Jangan selalu satu anak itu saja gitu ya. Intinya. Yang ketiga itu beri pengakuan kepada semuanya. Jadi bergantian tadi. Agar tidak tersakiti. Jadi anak itu kadang akan timbul rasa minder. Yang si A itu saja yang dipanggil sama bu guru begitu. Saya tidak pernah, padahal saya sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk saya lakukan supaya bu guru itu suka dengan saya gitu. Nanti ya timbulnya akan pilih kasih begitu ya. Iya, mutung juga bisa begitu Bapak. Nah, jadi harus ini ya, bergantian. Misalnya, oh si Ina ini kamu bagus le, tulisannya, kamu ini gambarnya bagus le, rajin, ini seperti ya. Jadi seperti itu, semuanya harus diberi. Jadi agar tidak ada yang tersakiti itu. Kemudian ada beri penguatan yang konsisten. Jadi setiap kali dikasih penguatan gitu, kasih penguatan secara teratur, secara terus menerus gitu, apa yang dia lakukan gitu. Kemudian di sini ada teori tadi tentang hukuman dan penghargaan. Di sini yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan tadi, ketidaknyamanan hukuman itu termasuk motivasi dari
eksternal, jadi ya dari eksternal, jadi hanya jangka pendeknya saja. Ketika sudah tidak ada yang mereka, contohnya anak melakukan ini ya tepat waktu masuk kelas itu, mereka karena nanti takut dihukum begitu, akhirnya dia taat begitu, bukan karena nilai dari intrinsiknya, jadi bukan dari dalam dirinya, hanya eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, ini juga termasuk nilai bersifat eksternal, karena mau jika ada imbalannya, mau jika ada hadiahnya gitu. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang kita harapkan dari anak-anak semuanya. Mereka bisa memiliki motivasi internal yang ini akan berjangka panjang setelah, walaupun dia tidak berada di sekolah ini sampai dia dewasa. Jadi tujuannya motivasi internal itu sampai mereka dewasa, gitu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada hukuman atau konsekuensi. Nah, ini misalnya ini ada terlambat hadir dari pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Nah, ini termasuk apa tadi, konsekuensi. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk konsekuensi. Setuju apa tidak? Setuju, karena memang pelajaran PJOK. Kalau pelajaran IPA atau bahasa Indonesia nggak diperbolehkan. Kalau pelajaran PJOK karena dia di awal itu pelajarannya lari ya, otomatis dia juga konsekuensinya kalau terlambat ya Pak gurunya menyuruh lari itu nggak masalah, masuk konsekuensi tapi jangan dilakukan untuk mapel yang lain gitu Kemudian untuk membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya, ini termasuk hukuman ya, jadi termasuk hukuman. Kemudian mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk sanksi atau konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini hukuman, setuju apa mboten? Setuju ya, termasuk hukuman ya. Kemudian murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Nah, ini hukuman ya, Jadi kemudian ya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, ini juga termasuk hukuman Bapak Ibu. Kemudian berikutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini adalah konsekuensi, jadi harus dibersihkan kembali gitu karena tumpahan tadi. Jika tidak dibersihkan ini mengganggu orang lain gitu ya. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit, termasuk konsekuensi. Kemudian berikutnya, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Ini termasuk konsekuensi. Kemudian dari situ apa yang mereka lakukan, anak-anak lakukan tadi, sebenarnya ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi Bapak Ibu. Lalu apa kebutuhan dasar itu? Kita lihat, ya tentunya sesuatu yang kita lakukan itu ada tujuannya ya. Jadi di balik tujuan itu manusia memiliki perilaku dan salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya ya. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama rasa bertahan hidup ya, untuk bertahan hidup. Jadi ada kebutuhan dasar bertahan hidup supaya contohnya ketika pagi hari anak-anak lapar begitu, dia lapar Bu, saya izin mau makan. Nah, itu untuk kebutuhan hidup gitu ya. Kemudian ada juga di sini rasa kasih sayang dan rasa diterima. Mereka juga butuh rasa kasih sayang dan rasa diterima.
Jadi diterima oleh seluruh bagian yang ada di sini, begitu di kelasnya, baik bapak ibu gurunya, baik semuanya yang di lingkungannya dia, gitu. Kemudian ada kebebasan, jadi mereka juga akan memiliki, manusia juga membutuhkan kebebasan, jadi ya kebebasan. Kemudian kesenangan, jadi begitu juga kita juga butuh kesenangan, entah itu refreshing atau apa, atau permainan bentuknya seperti apa begitu, agar menyenangkan. Kemudian penguasaan ini tentang skill yang mereka miliki, gitu ya. Penguasaan tentang keterampilan yang mereka kuasai. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ini bukan hanya berlaku untuk anak-anak, tapi untuk orang dewasa juga. Ya, karena jika salah satu kebutuhan dasar ini tidak tercukupi oleh kita, itu akan berefek tidak bagus juga untuk diri kita. Ya, contohnya kita kerja terus gitu ya, tidak ada refreshingnya kan ya kita ya jenuh ya. Nah gitu, itu kesenangan, kesenangan. Kemudian kita misalnya kok jalan-jalan itu dengan keluarga kita juga pengen bebas ya, jalan-jalan dengan teman-teman kita. Nah itu termasuk kebebasan juga ya. Jadi bukan saja anak-anak, kita sendiri pun ini ya, 5 kebutuhan dasar ini juga harus tercukupi. Kasih sayang juga harus tercukupi ya. Nah, kalau kita misalnya suka keluar terus ya, kasih sayangnya yang di rumah juga harus diperhatikan begitu. Begini, dari situ, dari kebutuhan 5 dasar itu kalau sudah terpenuhi, nanti akan kita akan bisa memenuhi dan menjadi manusia yang berkualitas ya. Manusia yang berkualitas ya. Wes apa-apa kan sudah cukup semuanya ya, kita tinggal menjalankan, jadi kita sudah bisa berkualitas. Lalu ini adalah contoh yang saya buat sendiri ya, contoh manusia berkualitas untuk diri saya sendiri. Mungkin Bapak Ibu bisa membuat sendiri dengan pertanyaan seperti ini: siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Siapa yang penting dalam hidup Anda? Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kemudian kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan? Nah, ini kemudian apa pekerjaan ideal bagi Anda? Jadi kita akan menggali diri kita sendiri ya. Kemudian ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Dan yang terakhir mungkin apa yang paling bermakna dalam hidup Anda. Nah ini bisa jenengan buat di rumah mungkin ya, untuk menggali panjenengan sendiri, okay? Bisa ditaati di rumah. Kemudian selanjutnya ini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, setelah itu ada 5 posisi kontrol guru. Nah apa saja? Yang pertama yaitu membuat orang merasa bersalah. Nah, membuat orang merasa bersalah. Kemudian pemantau, ada penghukum, ada posisi sebagai teman. Nah, kalau kita sebagai guru, kita sebagai yang mana ya? Posisi kita berada di mana? Apakah sebagai teman, sebagai manajer, sebagai pemantau, sebagai pembuat orang merasa bersalah, atau penghukum? Nanti kita simak ini keterangannya. Nah, posisi penghukum, ya ini sebagai seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum itu akan berkata biasanya, patuhi aturan saya atau awas, gitu ya. Itu menghukum sebenarnya. Atau kata-kata contohnya yang lain, kalau kamu selalu saja salah, atau kamu selalu saja salah, gitu ya. Kemudian selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Kamu tuh pasti yang terakhir selesai. Itu termasuk penghukum, gitu ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia menghukum.
dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot ya biasanya gitu ya, dan jari-jari menunjukkan menghardik gitu. Kemudian hasil yang didapatkan apa ya hasilnya? Di sini kemungkinan murid akan marah, Bapak Ibu ya, akan mendendam, akan bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu itu akan digores atau digembosi. Nah, namanya anak gitu ya, jadi bermacam-macam. Ini posisi penghukum. Nah, sekarang bagaimana posisi pembuat rasa bersalah gitu ya. Di sini sangat parah lagi. Ini yang paling parah ya kalau membuat rasa bersalah ini ya. Sangat parah daripada penghukum tadi. Walaupun kerasa itu tidak semacam menghukum, hanya kalimat-kalimat saja. Ini ya. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Jadi mereka akan merasa dia tuh jelek gitu ya. Dia itu akan minder nantinya gitu. Murid merasa tidak berharga. Jadi tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Akhirnya timbul seperti itu ya. Kemudian pembuat merasa bersalah dengan nada memelas, halus, sedih, bahasa tubuh itu pada anak itu lesu kayak gitu ya. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya sering sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid? Lalu hasilnya bagaimana? Hasilnya begini Bapak Ibu. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum gitu ya. Nah, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, menahan perasaan. Jadi tidak seperti murid dengan guru penghukum tadi, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya atau orang lain. Kemudian posisi berikutnya adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dengan humor untuk mempengaruhi seseorang dan biasanya berkata seperti ini, ayo bantulah demi Bapak ya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bisa suatu saat guru itu terlewat, guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, gitu ya. Jadi dia berpikir temannya, ibu guru, bapak guru itu temannya. Terus murid merasa dikecewakan ketika tidak dibantu tadi dan tidak mau lagi berusaha. Akhirnya patah semangat karena tidak dibantu bapak ibu gurunya tadi. Kemudian apa hasilnya jika kita sebagai teman, ya, jika posisi guru itu sebagai teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi anak itu akan bergantung, tidak punya inisiatif sendiri. Dia tidak bisa mandiri, gitu ya.
Kemudian bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman ini adalah hanya akan bersifat sesuatu bila menyuruh adalah guru, ya dia akan melakukan sesuatu kalau yang menyuruh itu gurunya. Kalau tidak disuruh gurunya juga tidak akan melakukan sesuatu gitu. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru yang lainnya. Dan motivasi ini juga akan bersifat sementara ya, bukan sampai ini ya, bukan sampai berjangka panjang gitu. Kemudian posisi berikutnya adalah posisi pemantau. Pemantau ini berarti mengawasi ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi gitu ya. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Ya, biasanya yang dikatakan adalah peraturannya apa? Ketika ada anak yang melakukan kesalahan, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Gitu ya. Kemudian seorang pemantau ini sangat mengandalkan penghitungan akan dicatat dan dihitung berapa kali mereka melakukan kesalahan gitu ya. Kemudian hasil yang akan didapatkan gitu ya. Hasil yang didapatkan itu murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebih, menjadi marah dan membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu istirahat, itu contohnya ya. Kemudian ada posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Nah, di sini posisi manajer ini posisi yang baik untuk menyelesaikan permasalahannya. Ya. Di dalam posisi manajer ini ada satu model yang kita pakai nanti di sini. Ini menanyakan mulai dari pertanyaan pertama dengan anak-anak itu yang melakukan kesalahan, akan misalnya contohnya di sini mereka akan menanyakan keyakinan mereka yang mereka lakukan itu seperti yang sudah dibuat gitu. Kemudian alasannya apa, gitu ya. Jadi pertanyaan alasannya apa. Nah, di dalam posisi manajer ini yang digunakan adalah segitiga restitusi. Ya, di dalam segitiga restitusi nanti akan ada di belakang ya setelah ini. Kemudian kita kasih ini contoh tentang tadi ungkapan-ungkapan. Contohnya di sini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah ungkapan tentang membuat rasa bersalah ya. Kemudian ibu kejar-kejar aku, ibu guru sayang aku. Dan nilai kebajikannya adalah atau kebutuhan dasarnya anak tadi adalah cinta dan kasih sayang. Jadi kalau anak ini diperhatikan tuh nilai yang tumbuh adalah nilai kebutuhan mereka yang ada ini adalah cinta dan kasih sayang. Kemudian aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Ini penguasaan. Ya, kemudian aku bosan belajar di dalam kelas terus. Ini kebebasan. Ada anak-anak yang minta keluar atau minta apa, itu kan butuh kebebasan. Kemudian selanjutnya tadi adalah sebagai posisi manajer itu yang dilakukan adalah dengan segitiga restitusi ketika menyelesaikan masalah ya. Kemudian di sini ada filosofinya Ki Hajar Dewantara. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, petani ini diibaratkan kita sebagai guru. Jadi kita menghilangkan ulat-ulatnya, menghilangkan itu ya, bagaimana caranya? Yaitu dengan tadi segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi?
yaitu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi restitusi ini bukan hanya diterapkan di sekolah saja, mungkin di rumah orang tua juga bisa kita lakukan gitu ya. Kemudian restitusi kalau menurut Charles Gosen gitu ya, restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi tentang masalah dan membantu murid berpikir seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini adalah contoh segitiga restitusi yang ketika ada yang pertama itu tahapannya menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu ada bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan yang kita stabilkan di sini. Jadi kita kata-kata yang kita berikan kepada anak bisa kalimat pertanyaannya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini cara menstabilkan identitas gitu ya, sesuai dengan masalah yang mereka lakukan gitu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan merasa bersalah, tindakan yang salah gitu ya. Itu pertanyaannya bisa kita berikan, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan ini. Kemudian adakah cara lain yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi anak akan ditanya apa alasannya, jadi mengapa dia seperti itu, kemudian apa sih yang kamu butuhkan gitu ya. Kemudian tahapan yang ketiga, di situ ada menanyakan keyakinan. Jadi mereka kan sudah membuat keyakinan kelas tadi dengan nilai-nilai kebajikan tadi, yaitu bisa menanyakan kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Jadi satu contoh, keyakinan kelas apa yang kamu langgar tadi? Oh disiplin bu, oh tidak menghormati orang lain, kayak gitu ya. Kemudian bisa ditanyakan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Gitu ya. Setelah ini kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dan itu adalah jawaban dari anak-anaknya sendiri nanti yang menjawab, tumbuh di dalam hatinya sendiri, bukan karena paksaan kita. Kemudian pada tahapan yang pertama, contohnya di sini menstabilkan identitas. Di sini berdasarkan prinsipnya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Jadi jangan selalu dikritik, itu ya cara menstabilkan identitas. Kemudian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti membuat kesalahan sesuatu itu wajar, manusia tidak ada yang sempurna, kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menyalahkan kesalahannya, tetapi fokus untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian untuk yang kedua, ini berdasarkan prinsip ya, validasi tindakan yang salah ini, bahwa pelaku berupaya memenuhi satu kebutuhan. Kita harus tahu kebutuhan apa yang mereka butuhkan, gitu ya. Kemudian bisa juga kita harus mengenali dan mengetahui kebutuhan murid yang harus diperbaiki. Kemudian pernyataan yang akan disampaikan tidak boleh menghakimi atau memojokkan. Ya, tidak boleh menghakimi atau memojokkan. Contohnya pertanyaan itu, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Kamu bukan melakukan dengan suatu alasan tertentu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu yang baru. Contohnya, kemudian yang terakhir tahapannya itu menurut teori kontrol menanyakan keyakinan. Ini menanyakan bahwa pada dasarnya termotivasi secara intrinsik. Ya. Saat perilaku telah divalidasi, identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan mereka, tindakan yang salah. Bisa mengajukan pertanyaan sebagai kelas atau keluarga, apa yang kita yakini, nilai apa yang kita yakini, kemudian nilai apa yang sudah kita sepakati, kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas itu yang kemarin kita buat gitu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa sih selanjutnya setelah ini, setelah ada perbaikan gitu. Kemudian ini adalah contoh segitiga restitusi dari Yuka dan Siska ya. Ini apa itu? jadi sebenarnya
syuting, jadi ini kayak syutingnya selfie semacam itu, jadi nggak bisa fokus syutingnya. Saya sambil selfie gitu videonya. Validasi tindakan yang salah gitu ya. Kemudian si Yuka ini juga jawabannya sesuai yang dia ini ya, yang dia seharusnya apa yang muncul di dalam diri sendiri, apa yang kamu lakukan gitu. Contoh dari Yuka, iya ini update pengatur. Nah ini refleksinya dia. Nah, dia akan melakukan apa ya, tidak tidur lagi di kelas, tidak ini ya, akan memiliki kesimpulan di dalam dirinya sendiri bahwa itu tidak akan dilakukan lagi. Ini dari Siska. Kita lanjut saja ya, itu sudah Siska. Sama juga Siska waktu itu tidur terlambat ya, waktu itu terlambat sekolah, tapi sudah berjanji tidak terlambat lagi, dan akhirnya tidak terlambat lagi ya, tidak terlambat lagi, sudah mulai, jadi sudah mulai masuk walaupun jamnya mepet-mepet ya. Kemudian untuk metode ini tepat untuk menyelesaikan, yaitu ya tepat untuk menyelesaikan masalah gitu ya, masalah kepada anak-anak semuanya. Jadi tidak ada yang tersakiti, semua solusi dari mereka gitu ya. Kemudian di sini menginjak yang terakhir, mungkin ada satu bapak ibu guru yang mau memberikan refleksi tentang terkait pembelajaran hari ini. Monggo, Bu Rama. Terima kasih. Terima kasih Bu Dini. Hari ini Bu Dini sudah menyampaikan diseminasi mengenai bagaimana kita menanamkan konsep disiplin positif di sekolah dengan sangat detail gitu ya Bu ya. Jadi mulai dari teori kontrol sampai yang terakhir ini tadi adalah studi restitusi. Nah yang saya rasakan, saya senang begini, saya seperti mericas kembali begitu yang kemarin-kemarin sudah juga saya dapatkan, dan juga menambah semangat nanti untuk melaksanakan disiplin positif ini dengan lebih baik. Kemudian yang saya dapatkan hari ini, hal baru yang saya dapatkan hari ini itu ya lebih memperkuat lagi begitu, lebih menguatkan lagi bagaimana saya nanti ke depannya itu mengambil posisi lebih banyak mengambil posisi sebagai manajer bagi anak-anak, sehingga nanti saya bisa melatihkan keterampilan untuk anak-anak itu bagaimana memperbaiki kesalahannya. Dan tentu saja itu bukan waktu yang sebentar ya. Jadi misalkan seperti Siska tadi, kemudian Yuka tadi, kok ternyata anak ini masih tidur lagi atau itu belum tentu kalau itu tidak berhasil ya. Jadi ada peningkatan sedikit itu saja harus kita apresiasi, kita konsisten terus supaya nanti anak-anak ini ke depannya akan menjadi lebih terampil lagi dalam menyelesaikan masalah. Itu refleksi dari saya Bu Dini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rama. Kasih tepuk tangan untuk, dan satu kali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih. Ini sudah selesai. Kemudian untuk acara berikutnya yaitu doa penutup. Monggo yang mewakili doa.
Terima kasih, dengan adanya ditutup doa acara kita hari ini selesai, dan mohon maaf jika tadi ada kesalahan teknis. Terima kasih banyak Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah diseminasi budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah SMP Negeri 2 Gedung Adem. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.